Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi di channel Donditan. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di kota Bandar Lampung. Dan saya sekarang sedang di dalam rumah ngaji Darul Falah ya, di kota Bandar Lampung. Masya Allah, baru kali ini saya ngelihat rumah ngaji sebagus ini. Bener, ini keren banget ini ya. Masya Allah. Dan saya sekarang sedang bersama dengan Pak Budi Santoso. Budi betul? Santoso, betul. Betul ya? Betul. Katanya Pak Budi ini mantan pendeta. Iya, benar. Betul Pak? Betul. Di kota apa? Saya dulu diangkat pendeta di Bandar Lampung, alhamdulillah. Di kota Bandar Lampung. Cuman saya menetap di Jakarta. Oh, diangkat pendetanya di Bandar Lampung, menetapnya di Jakarta. Melayaninya di Jakarta Selatan, Pak. Oh, Jakarta Selatan. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 2012 sampai 2018. Oh, kira-kira 6 tahun. 6 tahun. Di gereja apa Pak? Gereja Bethel Indonesia, Pak. GBI. GBI. GBI Betani bukan? Bukan, GBI GBI apa? aja. Oh, GBI aja. Sekarang kan GBI Betani kan pecah, Pak. Jadi Betani punya sinode sendiri. Jadi Betani, Gereja Betani Indonesia. Kalau saya Gereja Bethel. Oke. Berarti Bapak bukan yang Insinyur Niko? Bukan. Yang pecahannya itu yang... Ya Insinyur Niko pecahannya kan Alektanus Saputra. Oke. Mantan Pak? Kalau Insinyur Niko masih satu gitu. Sama Pak Budi dulunya sama? Sama satu denominasi. Oke. Dulu saya lama juga Pak di GBI Betani, Insinyur Niko. Oh ya, dulu Insinyur Niko memang di Betani, dia wakil gembala di Betani itu. Oke, loh. Dia kan bukan gembala yang paling tinggi itu. Dulu kalau waktu masih di Betani, Alektanus Saputra, Pak. Alektanus Saputra. Ya. Oh, saya nyetan juga tuh berarti itu. Tanus Saputra soalnya. Tahun 2012 sampai 2018 Bapak melayani di Gereja Betani Indonesia. Gereja Bethel Indonesia, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Diangkat jadi pendetanya di kota Bandar Lampung. Lulusan STT mana Pak? Saya sekolah di ITKI. ITKI Petamburan. Apa? ITKI Petamburan. Apa tuh Pak? Singkatan apa tuh Pak? Institut Teologi Keguruan Indonesia. Oh, Institut Teologi Keguruan Indonesia. Yang punya? Yang punya Sinode, Pak. Sinode? Yang punya Sinode GBI. Itu berarti institut berarti 4 tahun? Di situ cuma setahun, Pak. Setahun, terus saya pindah di Sekolah Tinggi Teologi Depok. Oh, Sekolah Tinggi Teologi Depok. Oh, alah gitu ya. Yang STT Depok berapa lama itu? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Jadi title-nya apa? STH? Kalau dulu masih DipTH, jadi D3. Diploma Teologi. Ya. Oh, belum STH. Belum. Oke. Apalagi MTH belum lagi ya? Belum berarti. Dan dulu pernah sekolah crash program juga setahun, sekolah penginjil setahun, terus sekolah misi pedesaan juga pernah, Pak. Ada sekolah misi pedesaan? Misi pedesaan ada. Itu bahkan itu program utama GBI, Pak. Oh gitu, berarti itu memang khusus untuk orang yang mau dikirim? Mencetak misionari yang dikirimkan ke pelosok-pelosok daerah, desa-desa. Dulu Bapak pernah ikut itu? Saya angkatan pertama, Pak. Oh, angkatan pertama. Di sekolah apa itu? Di sekolah misi pembangunan desa itu. Oh. Angkatan pertama. Dulu waktu ada program untuk 10.000 jemaat, dia bikin sekolah misi untuk pedesaan. Nah, saya lah produk pertamanya. Produk pertamanya. Yang ngajarin siapa? Ya dari guru-gurunya? Guru-guru dari Jakarta, Pak, dari Petamburan juga, dari ITKI juga. Oh, dari ITKI juga. Oke. Berapa lama itu sekolah misi itu? 1 tahun juga. Setahun. Gelarnya apa? Nggak ada gelar? Nggak ada gelar. Gelarnya misionaris seperti itu? Misionari. Loh iya dong? Iya, benar. Memang tujuannya jadi misionaris, berarti gelarnya misionaris dong, Pak? Pak, inget nggak, Pak Budi masih inget nggak waktu yang di sekolah misi itu diajarin apa aja? Banyak hal, Pak. Banyak hal, strategi-strategi misi yang pada intinya. Seperti contohnya seperti apa, Pak? Kalau kita kan dulu kan untuk mencapai target ataupun visi misinya Gereja Bethel Indonesia itu untuk membuat 10.000 jemaat, artinya 10.000 gereja dalam jangka sekian. Oke. Gitu.
Nah, Terus? itulah dibentuklah untuk mencetak para anak-anak muda yang mau diutus ke daerah-daerah, yaitu mau bermisi gitu. Nah, kami dibekali ya strategi-strategi misi di mana kita nanti di pedesaan itu bisa diterima, bisa istilahnya bisa mengikuti budaya-budaya di situ, sampai akhirnya kita boleh bisa melakukan pendekatan dengan masyarakat yang ada, dan pada akhirnya barulah kita nanti mulai masukkan misi kita, mulai bermisi di situ. Contohnya Pak, ketika Bapak diutus ke sebuah desa misalnya, Ya, itu Bapak di situ kan apa namanya dimodalin kan? iya benar. Dimodalin. Ya. Seperti apa Pak contohnya? Modal itu dipakai apakah buat sewa rumah, apakah buat beli tanah? Oh, kalau seperti itu gini Pak. Awalnya kita di situ ditaruh di satu tempat, belum ya istilahnya belum berbentuk modal yang besar lah, karena belum berjalan, dan waktu itu kita hanya disewakan sebuah rumah dulu. Sewa rumah. Semua rumah dulu, terus akhirnya ketika kita sudah mulai diterima, kita sudah mulai ada persekutuan kecil. Persekutuan kecil itu yang awal-awalnya juga ya orang-orang dari gereja itu kita bawa ke rumah. Nanti kita adakan persekutuan, dan lingkungan yang ada kita mulai istilahnya merangkul mereka dalam hal, karena sekarang ini kan banyak sekali istilahnya kalau di daerah-daerah yang pelosok-pelosok itu, mohon maaf ya Pak, Islamnya itu kurang ngerti. Banyak sekali orang Islam yang nggak ngerti Islam. Jadi mereka mudah sekali untuk istilahnya kita dekati. Dan ketika kita sudah mulai mendekati mereka, ya otomatis dengan sosial lah, dengan jiwa sosial kita, akhirnya mereka mulai menerima kita, dan akhirnya mulai kita nanti bercerita sedikit dengan awal kita punya modal persekutuan dari gereja, misalnya 2-3 orang, nanti kita udah mau bangun di situ, jadikan pertama rumah doa dulu. Ketika sudah berbentuk rumah doa, nanti yang penting aman dulu, nggak diganggu sama lingkungan. Intinya seperti itu. Ketika kita sudah aman, nggak diganggu sama lingkungan, otomatis kita bisa berkembang. Nah, dengan berkembangnya itu nanti mereka sendiri nanti pada istilahnya pada datangnya itu dengan kita mungkin adakan event-event tertentu untuk hal-hal yang pasti yang berkaitan dengan sosial, Pak. Dengan Contohnya? sosial. Ya, contohnya apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau strategi saya dulu kan saya deketin setelah masyarakat, saya deketin perangkat desa setempat. Akhirnya kebutuhan di situ adalah air. Nah, ketika mereka membutuhkan air, saya upayakan gimana caranya bisa dapat air. Nah, akhirnya kita bor. Nah, terus ada lagi di daerah yang mengkonsumsi cuman air hujan. Bagaimana air hujan itu bisa layak? Kita bikinkan bioson filter untuk menetralkan air itu supaya layak minum. Nah, seperti itu. Nah, disitulah nanti baru kita bisa ajukan bantuan-bantuan dari donatur yang pasti dari gereja, dari organisasi. Ya. Gitu caranya. Ya. Itu untuk pedesaan, Pak. Ini buat yang baru denger nih. Tuh, yang punya rumah ngaji sampai ngangguk-ngangguk. Masalah. Nah, Pak Budi pernah diutus ke desa mana aja? Waduh. Kalau saya berapa desa, Pak? Saya di Kalimantan pernah, Pak. Terus di Jawa itu di Jawa Tengah, di daerah Wonogiri. Terus di Jawa Timur di daerah Pacitan. Desa Cemeng Suruh. Terus daerah Karanganyar, daerah Jatipuro. Di situ Kalimantan, terus sama di Lampung. Lampungnya di mana? Di Lampung Timur, Pak. Lampung Timur. Labuhan Meringgi. Tahun berapa tuh yang Lampung itu? Tahun 2007. 2007, berarti belum ke Jakarta ya? Belum. Baru lulus. Istilahnya saya lulus sekolah. Saya mulai jadi misi itu dari tahun 2003. 2003. Nah, kebetulan tahun 2007 saya dipindahkan di Lampung.
Nah, di Lampung 2007 sampai 2012 berdiri satu gereja, Pak. Satu gereja di mana? Gereja di Labuan Meringgi. Labuan Meringgi yang Lampung itu? Iya. Oke. Lampung Timur. Lampung Timur. Iya. Gerejanya gereja beton. segede apa, Pak? Udah permanen, Pak. Bisa buat berapa orang itu? Kalau kapasitasnya bisa 100 orang lebih. 100 orang. Dapat izin nggak tuh Pak gerejanya? Kalau yang penting izin lingkungan, Pak, kemarin itu. Izin lingkungan, nggak Izin sampai lingkungan, full. enggak full, enggak. Yang penting berdiri Nah, dulu. cuman karena saya kan seorang misi, Pak, misionari. Jadi di situ tidak boleh memimpin sebuah gereja. Iya, diserahkan. Jadi diserahkan. Nah, saya serahkan ke namanya ya masih seangkatan lah. Iya. Dan akhirnya sekarang malah udah nggak ada, Pak. Baru berapa lama itu saya pulang ke sana, gereja itu udah jadi rumah. Dijual. Jadi sekarang jadi rumah tinggal. Oh, kenapa? Karena sepi jemaat. Karena jemaatnya nggak ada. Oh, jadi nggak ada perpuluhan. Pada pindah semua. Akhirnya kan nggak ada jemaatnya, nganggur, terus dijual Bisa jadi dijual. rumah desa. Iya. Tapi dulu waktu bangun gereja itu memang sengaja mengincar orang-orang Islam di situ untuk masuk Iya, Kristen. cuman kan karena nggak berkembang mungkin karena saya kan dipindahkan tahun 2012 saya dipindahkan ke Jakarta, jadi di situ dipegang oleh namanya Agung Prawoto, Pak. Nah, itu juga sama juga pendeta juga. Oke. Cuman kan dia pendeta di bawah pimpinan gembala, jadi bukan misionari. Oke. Beda dengan saya, kalau saya itu Misionaris. misionari. Oke. Terus waktu 2012 sampai 18 baru jadi pendeta. 2010 saya diangkat pendeta. Enggak, maksudnya melayaninya Oh ya, yang di Jakarta itu. Iya, saya di Jakarta sebagai staf gembala di situ. Oh, staf gembala. Tapi pernah khotbah juga dong. Ya sering. Sering ya? Ya jatahnya memang. Diundang ke gereja-gereja lain juga. Oh, berarti Saya bahkan setiap bulan ke Lampung Timur di daerah Pulau Sepat. oh, setiap Situ, bulan Setiap bulan. ceramah, khotbah. Pernah Oh, berarti berapa kali ya? Programnya tadinya setiap bulan. hmm. Saya cuman 3 kali kalau nggak salah. Oh. Karena ya jaraknya terus. Ya, tapi juga diundang ke gereja-gereja lain nggak? Ya. Oh, berarti pendeta tembak juga dong berarti. Ya. Ya kalau di Jakarta sih nggak seberapa, Pak. Oh, nggak seberapa, yang sering itu di Jawa. Oke. Nah, waktu Bapak melayani atau yang dari 2007 lah, misionaris itu digaji nggak, Pak? Digaji. Ya istilahnya cuman pembekal, buat bekal aja, Pak. Oh, Bukan gaji yang besar. Kalau misionari nggak. Oh, gitu. Yang penting istilahnya buat biaya hidup 1 bulan gitu. Oke. Tiap bulan itu. Tiap bulan Berarti dikasih. dikasih. Itu dari gereja berarti. Dari organisasi. Oke. Kalau dari gereja kan cuma 1 lokal, ini dari pusat sinodenya, Pak. Oke. Nah, ketika Bapak melayani di Jakarta itu digaji juga. Udah gede berarti gajinya, Pak ya? Ya Kan udah staf lumayan. gembala berarti. Lumayan. Iya. Secara finansial cukup lah. Cukup lah ya. Cukup menyicil rumah lah ya. Rumah nggak usah nyicil, Pak, orang udah disediain disediain kemarin. rumah. Iya. Oh, tapi kan cuma dipinjemin doang. Ya sebenarnya kalau mau seterusnya ya nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Terus mobil juga disediain. Ya selama di situ ya disediain. Disediain. Kalau istri disediain apa cari sendiri, Pak? Istri cari sendiri, Pak, itu, sendiri. Pak. Kira disediain juga istrinya. Cari sendiri itu, Pak. Itu selama jadi istri saya. Loh. Tadinya Muslim. Oh gitu. Dinikahi oleh Bapak. Ya nikah sama saya jadi Menjadi Kristen. Terus 20 tahun. Waktu iya 20 tahun. Tahun berapa nikahnya, Pak? Tahun 2003. Oh, 2003 Bapak masih misionaris berarti? Oh, masih misionaris. Oh, berarti Bapak memang salah satu misinya menikahi orang Islam? Ya katanya gini, Pak, hatinya buat Tuhan, jiwanya buat saya. Oh gitu. gitu. Iya, Bapak salah satu misinya berarti menikahi orang Islam? Ya bukan, sebenarnya Bukan. enggak. Karena dia juga sudah mulai dari gadis itu dia sudah mulai tanpa sepengetahuan orang tua dia sudah ke gereja gitu. Oke. Jadi Asli Lampung berarti istri juga? wah asli Jawa, Pak. Oh, Jawa. Produk Jawa itu. Jawanya ini, Pak? Wonogiri. Monogiri. Oke. Ya.
Jadi ikut Bapak, menikah dengan Bapak, jadi Kristen selama 20 tahun. Nah, giliran saya masuk Islam nggak mau, Pak. Oh, Minta cerai dia. oh gitu. Nanti boleh nanti boleh. Tapi saya ingin mundur sedikit, Pak. Bapak dari keluarga Kristen memang. Keluarga besar Kristen. Asli Lampung. Asli saya lahir juga di Lampung. Lahir Di Lampung. Dari keluarga Kristen. Terus Bapak sekolah ya sekolah Kristen. Sekolah teologi. Kalau dari SD enggak. TK, SD, SMP, enggak. SMA. Enggak. Sekolah umum. SD-nya umum. Umum. Setelah SMA baru sekolah tinggi teologi. Setelah lulus SMA. Iya, baru sekolah tinggi sekolah teologi. teologi. Nah itu Bapak yang mau sendiri atau disuruh sama orang tua? Nah kalau ini mau sendiri. Mau sendiri. Mau sendiri. Kenapa tertarik teologi? Pak? Sedangkan orang tua aja istilahnya udah lepas tangan, saya nggak mau biaya gitu. Oke. Jadi saya sendiri. Tapi dari Bapak sampai SMA itu Bapak menjalankan Kristennya? Saya dari kecil taat, Pak. Taat ya? Saya dari kecil, saya mulai dari SD, saya udah taat. Taat istilahnya terlibat dalam sebuah pelayanan di gereja. Oke. Apa aja? Kurus Yang pasti minggu? main musik. Oh musik? Nah, musik. Saya pemain selalu musik. terlibat di musik. Ya. Pegang apa Pak? Kalau masih kecil dulu ya pegangnya cuma gitar. Oh, gitar. Kalau sekarang ya kadang pegang gitar. Sampai SMA? Sampai SMA. Sampai SMA. Baru sekolah tinggi teologi? Ya. Oke. Terlibat terus dalam. Jadi memang dari keluarga Kristen? Dari keluarga Kristen. Terus sekolah STT sampai akhirnya melayani di Jakarta 12 sampai 18. Dari Sudah menikah tahun 2003. 2003. Oke. Terus tahun berapa Bapak kok tiba-tiba Saya mau ke alap Islam? tahun 2022, Pak. 22. Oh, jadi dari yang 2018 masih ada jarak 4 tahun. Masih belum itu, Pak. Saya masih ke Jawa, Ngapain? ke Jawa lagi. Terus ya masih pelayanan, Oh, tapi pelayanan. masih mondar-mandir. Maksudnya belum op, pelayanan Oke. belum op. Opnya di tahun 2022. Berapa lama sebelum 2022 itu Bapak mulai belajar Islam? Dari 2018 sebenarnya, Pak. Oh, dari 2018. Karena kenapa saya keluar dari situ, saya sudah mulai mencari-cari istilahnya. Lah kenapa? Ya banyak hal, Pak. Contoh. Kurang gede gajinya bagaimana? Kalau gajinya cukup, Pak. Oh, cukup. Cukup Terus? bahkan istilahnya ya kami masih dalam zona yang nyaman lah waktu itulah. Yang menjadikan Bapak mau belajar Islam apa nih, Pak? Sebenarnya cuma sepele awalnya. Awalnya itu cuma sepele ya gara-gara Natal, Pak. Natal. Kenapa Natal? Kalau Natal Bapak nggak itu- disuruh khotbah Natal gitu? bukan. Oh, kirain. Kenapa ada Natal di gereja itu aja? Oke. Itu jadi satu pertanyaan seperti itu. Sebenarnya kan nggak ada Natal kayak di itu. Kalau menurut saya pribadi nggak Enggak alkitabiah. alkitabiah. Ya. Karena tidak ada tanggal 25 Desember di Bible. Ya, bukan masalah tanggal 25 sebenarnya. Habis? Tetapi liturgi yang dilakukan. Oke. Kalau menurut saya perayaan-perayaan Natal itu bukan liturginya orang Kristen gitu, Oke. tetapi banyak di dalamnya itu penyembahan berhala seperti Oke. penyembahan Dewa Matahari. Iya. Nah nanti kalau dijelasin agak panjang. Nggak apa-apa, justru kita harus panjang Pak nih. Nah terus saya telusuri secara Natal itu ternyata tanggal 25 Desember yang dipakai itu adalah penyembahan Dewa Matahari. Memang udah Iya. tahu dari awal. Iya. Tetapi saya nggak telusuri dari sejarahnya. Oke. Nah pas kita lihat, saya pelajari kenapa kok harus ada pohon cemara, kenapa harus ada Sinterklas, kenapa harus ada ini, sebenarnya kan nggak ada. Apa sih lambang pohon cemara itu, apa sih lambangnya lilin itu kan. Banyak orang kan nggak ngerti, cuman yang penting saya ikut perayaan Natal. Iya. Nah pas saya pelajari kok ternyata itu adalah kebiasaan, istilahnya kebiasaan Dewa Matahari. Iya. Nah, waktu itu pas saya baca buku itu Nimrod itu Ya. adalah Dewa Matahari tersebut, dan dia itu suka sama ibu kandungnya. Iya. Suka sama ibu kandungnya. Bukan Iya. Nimrod, Pak. Siapa? Ini Tamrus. Ada Namrus atau Nimrod, Tamrus anaknya, Semiramis istrinya. Kalau Nimrod, Nimrod itu suaminya Semiramis. Tamrus anaknya Semiramis. kalau Semiramis itu, Ibunya, ya ibunya Tamrus itu. nah ya, ya mungkin seperti itulah. Ya. Nah itu ketika dia meninggal, Ya. saking sayangnya
istrinya ini ditanamlah sebuah pohon cemara untuk mengenang. Nah, setelah itu setiap kali ia mengenang, dia datang ke situ, dia kasih pernik-pernik. Nah, tak pikir-pikir kok sama yang di Natal ya. Di Natal itu ada pohon cemara, dikasih pernik-pernik. Nah, sedangkan mereka nggak tahu apa maknanya gitu loh. Nah, dari situ, cuman hal kecil itu dan seterusnya dan akhirnya merambat ke Islam. Ke pelajarannya lebih dalam lagi, seperti ketritunggalan yang sampean sampaikan tadi, tak koreksi lagi. Seperti istilahnya posisi Isa dalam gereja dalam Kristen sama dalam Islam, saya koreksi lagi. Dan sejarah terjadinya agama Kristen saya koreksi lagi itu. Dan akhirnya itu saya mulai bimbang, mulai ngambang. Kalau Islam belum tahu. Nah, saya berpikir begini, ini kalau ini nggak benar, nah saya cari kalau kayak kok yang saya lihat di ajaran di Bible ini siapa yang mendekati? Yang mendekati ya Islam ini tadi. Di Hindu nggak cocok, di Buddha nggak cocok, Konghucu nggak tahu, Katolik udah pasti bertentangan karena dulu ada pemecahan itu. Akhirnya saya pelajari kok. Semua pelajaran yang di situ mirip sama Islam, agama Islam. Cara ibadahnya, cara banyak hal yang mirip. Seperti wanita harus memakai jilbab lah, yang istilahnya ketika Yesus berdoa itu dia maju duluan lah. Ya banyak Pak hal yang akhirnya membuat ya sujud, termasuk di sujud lah, termasuk puasa, termasuk Yesus lapar lah. Nggak makan babi. Makan ikan goreng. Ya, jelas nggak makan babi kan? Enggak, karena kan karena kan kalau sebenarnya Yesus itu kan dia datang tidak menghilangkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Tetapi pas saya pelajari lagi itu adalah ketika Rasul Paulus mengangkat dirinya menjadi rasul, itulah bahwasanya Yesus itu meniadakan hukum Taurat itu. Ya, katanya membatalkan Taurat dengan mati sebagai manusia. Ya mungkin seperti itulah. Terus? Nah, ya itu terus akhirnya saya ketika itu mendekati agama Islam, saya pulang ke Jawa ke tempat istri. Saya itu mau mualaf. Nggak ada yang mau mualafin Pak, orang istilahnya waktu pertama saya jadi misionari di situ aja istilahnya rumah saya mau dibakar aja saya masih berdiri teguh. Apalagi kok tiba-tiba datang minta dimualafkan. Akhirnya saya mualaf di Surabaya Pak. Waktu bersyahadat tahun berapa? 2000? Tahun 2022 di Surabaya. Istri ikut nggak waktu syahadat? Ya ikut. Dia kan tadinya nggak mau Pak. Dia nggak mau dari mulai saya goyah itu, dia udah nggak mau, dia udah pulang duluan ke orang tuanya. Terus? Nah, terus akhirnya apa? Saya tetap bersikukuh kalau saya nggak akan duduk diam di kepercayaan saya yang lama. Karena saya pikir semua yang dikerjakan ini nggak sesuai dengan Alkitab, bilang gitu, nggak Alkitabiah lah caranya. Nah, terus, tapi kan waktu itu kami dalam zona yang nyaman Pak, istilahnya anak semua tercover semua biaya sekolah sudah ditanggung, istilahnya nggak mikir lah. Terus untuk tempat tinggal juga yang nggak bagus-bagus tapi ada. Terus untuk kemana-mana juga sudah ada kendaraan, ya pokoknya sudah ada, dan istri nggak mau. Akhirnya istri pulang ke tempat orang tuanya, dia nggak mau kalau saya masuk Kristen, pokoknya masih Islam, pokoknya harus tetap di Kristen, di gereja. Lah nanti kita gimana? Nah, tapi saya tetap bersikukuh, ya agak lama Pak, ada hampir 1 tahun, lebih hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. 2 tahun itu kami udah nggak udah renggang. Nah, terus waktu Bapak syahadat di Surabaya ikut? Nah, ya sebelumnya diajak dulu. Nah, akhirnya saya deketin ada
Eh, Tetap di Jakarta. Oke. Dan pada saat Oh. pada saat itu saya balik ke Jawa, di sana juga nggak ada yang mau nyahadatin. Terus istri saya kasih pemahaman pelan-pelan, akhirnya dia mau. Diajarin Bible Pak berarti waktu. Awalnya, Oh, awalnya. waduh, iya, Terus? harus, pokoknya semua harus taat, anak-anak harus taat. Hmm. Nah, tapi saya begini, nganu kok, saya sama anak-anak nggak pernah memaksa anak saya untuk ikut saya. Saya bilang, kalau kamu nggak yakin sama Islam, kamu ke gereja silakan. Tetapi saya sisipi pemahaman terus, Pak. Setiap hari saya sisipi. Sekarang, Pak, anak saya itu lebih kritis dari saya tentang Kristen. Tiga-tiganya semua udah Islam, Pak? Islam semua. Alhamdulillah. Sekarang Islam semua. Alhamdulillah. Bahkan yang nomor dua ini Buat siapa? Buat saya? Loh, anak kedua? Masya Allah. anak kedua saya kritis, Pak. Kritis. Coba mana orangnya. fotonya? Betul. Enggak, sebentar. Berarti Pak Budi ketika bersahadat bareng sama istri sahadat apa enggak? Bareng. Oh, bareng. Bareng. Alhamdulillah. Bareng. Anak-anak waktu itu belum. Anak-anak belum. Oke. Alhamdulillah bareng berarti sahadat ya. 2022. 2022 di Kebrawon, di Pondok Maritim. Pondok Maritim Karangpilang, Kebraon, Surabaya. Karangpilang, Surabaya. Alhamdulillah. Nah, waktu Bapak masuk Islam itu orang tua Bapak tahu? Orang tua saya yang satu sudah meninggal. Betul meninggal. Tapi yang satu masih sakit-sakitan, dia udah nggak connect. Tapi Oke. yang pasti keluarga lah, keluarga ya hubungan kami Renggang. sangat renggang, Oke. sangat renggang. Gereja gimana waktu itu? Ketika Bapak ketika masuk Islam bersahadat, Bapak mengundurkan diri dulu kan dari gereja kan? Iya, Pak. Berapa Nah, itu lama? prosesnya? Enggak. Berapa lama Bapak sudah resmi mengundur baru masuk? Langsung, Pak, saya langsung begitu saya udah bersahadat, udah ada surat mu'alaf, Sertifikat, nah? sertifikat mu'alaf, saya langsung ke Jakarta Oh, berarti Bapak untuk perubahan identitas identitas terus? dan mengurus ke Dimas Kristen. Untuk saya mundur dari Gereja. gereja. Loh, berarti Bapak masuk Islam dulu, baru Bapak rubah ke dokumen, baru ngajuin surat pengunduran diri. Oh. Karena kalau tanpa surat mu'alaf juga untuk pengunduran diri Nanti dipersulit. bersulit. Oke. Nah, waktu Bapak mengundurkan diri ke gereja itu gereja gimana? Santai aja, pergi aja gitu, enggak? Gimana ya? Ya, karena sebelum saya ke Jakarta kan mereka sebetulnya udah tahu, Pak. Oh, tahu dari mana? Cuman di situ kan kepengurusannya aja. Oke. Taunya dari mana? Ya waktu saya mau mu'alaf itu saya Udah ngomong. udah putuskan, cuman kan untuk perubahan identitas kan harus. Oh. Nah, itu waktu datang ke sana, waktu pengurusan itu istri yang berangkat, Pak. Oke. Karena kalau kamu mau berangkat banyak sekali pertanyaan begini. Masih nggak dibukain pintu. Terus, Bapak sudah majuin pengunduran diri ke gereja nih. Berarti udah keluar dari gereja nih. Terus gimana gajinya? Dapat bonus nggak Pak? Rumah saya pulang, Pak. Saya Rumah pulangin? tas nggak ada yang saya Ya rumah pulangin. Mobil pulangin. pulangin. Untung istri nggak dipulangin Pak ya? Pulangin juga? Pulangin ke Wonogiri? Oh. Tapi dia cari-cari orang ganteng nggak ada, Pak. Oh gitu. Udah nggak bisa pindah ke lain hati ya Pak ya? Oh iya. Waduh. Widih, Masya Allah. Keren gini-gini hebat juga ya. Masya Allah. Jadi setelah Bapak keluar dari gereja nggak ada penghasilan, kerja apa? Nggak kerja. Nggak kerja. Berapa lama? 2 tahun lebih, Pak. nggak kerja. 2 tahun lebih. Lah terus nafkahnya dari mana? Saya pergi ya dari ke Surabaya. Pokoknya melanglang buana ke Palembang. Sendiri atau sama istri? Terus semua, Pak, saya kalau berangkat Ikut semua? ke Palembang. Kami ke Palembang Ngapain?
rencananya ikut kerja sawit. Terus? Panen. Tapi pas manen nggak bisa. Terus? Nah akhirnya setelah anak saya meninggal di sana satu. Ah, meninggal? Oh. Nah, adiknya ini yang kecil. Oh, yang kecil. Terus? Umur 9 bulan saya pulang mau bawa uang itu kalau nggak salah 3.700.000. Hasil dari Panen sawit. kajian pulang kok. Kajian apa? Manen, Oh, manen. kajian manen. Saya Oh, gajian manen. Nah, uangnya nggak nyampe, Pak. Nyampenya Bandar Lampung. Oh, Di Tanjung Seneng ini. dari Palembang. Maksudnya mau pulang ke Jakarta? Mau pulang ke Jawa, Oh, ke Wonogiri. Wonogiri, udah pulang ke Borobudur. Nyangkutnya di Lampung. Ya karena duitnya nggak cukup. Iya, karena kehabisan duit di Lampung. Nah, tinggal di Lampung saya ngontrak 1 bulan 700. Oke, 700 itu di situ nggak ada yang kenal, Pak. oke. Satu pun nggak ada yang kenal. Terus, lah anak-anak sekolahnya gimana? Saya cuma anak saya nggak sekolah. Yang mana? Nggak ada sekolah, semua wis. Dan Tiga-tiganya? tiga-tiganya. Oh, alah. Terus? Cari kerjaan itu saya jalan kaki itu dari Wai Halim sampai Wai Kandis itu setiap hari. Belum nggak dapat kerja. La ilah. Nah, di situ 2 bulan kami sudah nggak punya apa-apa, Pak. Heeh, Nggak punya duit, nggak punya, mau bayar kontrakan nggak bisa, heeh, nggak makan kalau nggak salah 3 hari kami nggak makan, 3 hari atau 4 hari gitu. heeh. Udah nggak makan, yang makan cuma yang kecil inilah. Oh, Pokoknya yang penting yang kecil. orang tuanya puasa? Kalau puasa terus. Mau ngerebus air juga nggak punya kompor, nggak punya apa. Oh, alah. Loh, tapi maksud saya Bapak ketika ngontrak rumah di Lampung, kan Bapak sholat ke masjid kan? Iya, kerjaan saya cuma sholat. Nah, terus? Sholat ke masjid, pulang. Pokoknya setiap waktu ada itu di situ. Ya, Cuman kan memang nggak ada yang kenal, saya habis sholat pulang. oh, Sholat pulang, habis sholat pulang. oh, Suatu ketika begini, suatu ketika itu pas kalau nggak salah hari Jumat. Nah, hari Jumat itu habis Jumatan saya pulang sudah pagi-pagi dulu itu anak saya ini yang nangis, duit tinggal 7.000 Pak. Tinggal 7.000, kontrakan belum bayar. Akhirnya duit 7.000 itu saya suruh anak saya beli nasi uduk. Nasi uduk duitnya jatuh yang 2.000, tinggal 5.000 nggak jadi dibawa nasi uduk. Nah habis itu tak beliin mie, tak rebus pakai apa? Kita bikin panci itu, panci itu dibolongin kita masak pakai spon terus bekas-bekas pokoknya udah bakar itu jadi asapnya itu penuh. la ilah. Asapnya itu penuh di situ. Istri saya ngomong gini, ini gara-gara sampean. Gara-gara sampean masuk Islam? Gara saya. Iya, Coba kalau kita tetap di sana nggak mungkin keadaan. iya, iya. Saya diam Pak, diam. Jam 11 itu ngomong lagi. Pokoknya kalau sampai nanti sore kita itu nggak ada pertolongan. Wes, ini kan sertifikatnya ke sini. Diambil semua sertifikat. Sertifikat mualaf? Sertifikat kependetaan. Kan? Oh, kemudian, oh iya, iya. Terus? Ini mau saya bawa ke gereja. Oke. Kita ke gereja lagi. Habis Jumatan terus habis asar itu saya pulang. Asar itu diam semua, nggak ada yang nanyain. Nggak tahu diemnya itu karena marah atau karena kelaparan, saya nggak tahu. Karena lapar kali Pak. Mungkin. Terus? Diam semua. Terus? Nah, saya cuma ya udah diam saya masuk kamar, tiba-tiba habis itu ada orang dari masjid. Masjid itu soalnya namanya tamu, Bapak siapa? Ngobrol perkenalan, dia masuk saya juga nggak pernah cerita sama siapa-siapa, nggak pernah ngomong kalau saya itu nggak makan 3 hari, nggak pernah. Tiba-tiba orang itu datang di situ Pak, bawa kompor, komplit, sama gas, sama beras, sama semua belanjaan. Dari mana itu? Katanya saya itu ada rezeki buat Bapak. Siapa buat namanya Pak Budi? Nah ini ada rezeki buat sampean. Ya saya juga bingung Pak, ada rezeki buat apa? Iya. Oh saya nggak kenal. Iya. Dia kenalin diri namanya Darmono. Dia istrinya Mariati. Masya Allah. Tahu istri senang tahu, kalau istri senang mungkin tahu. Karena Itu sorenya tuh? sorenya. Berarti sorenya ada yang nganterin kompor, nganterin beras, istrinya jadi jual sertifikat pendeta nggak? Oh nggak jadi. Nah dari
dari situlah sampai sekarang terbukti Allah tetap pelihara saya. Masya Allah. Sampai sekarang, sampai saat ini saya sekarang udah nggak kontrak lagi. Masya Allah. Bukan rumahnya tapi nggak kontrak. Masya Allah. Terus Alhamdulillah. walaupun gajinya istilahnya masih besar, gaji saya sebulan sama gaji tukang itu seminggu, gedean gaji tukang seminggu, tapi saya bersyukur alhamdulillah cukup, Pak. Tapi anak bapak udah ada yang kerja? Anak saya yang nomor 2 kerja, yang nomor 1 alhamdulillah sekarang kuliah. Kuliah, Masya Allah. Keren, tuh bisa bayarin anak kuliah? Saya nggak pernah bayarin, bayar Bayar sendiri? Masya Allah. Dari mana? Beasiswa? Dapat beasiswa dari yayasan 50%. Masya Allah. Tapi karena kemarin IPK-nya itu 4, Wih deh. dia diajukan beasiswa provinsi. Masya Allah. IPK berapa, Mas? Hah? 1,5? Saya dulu hampir pernah dapat beasiswa. IPK saya 3,7. Hampir dapat loh. Saya 3,99. 3,99, Masya Allah. Keren loh. Semua A, semua B-nya cuma 1 B+. Masya Allah. Jadi kemarin Kuliah apa tuh, Pak? rekayasa perangkat lunak. Oke. Pinter anaknya berarti. Masya Allah. Sekarang dapat beasiswa provinsi. Baru diajukan tapi diprioritaskan oleh kampus. Masya Allah. Di universitas mana? Universitas Istidlal Ah, di mana? Di Lampung. di Lampung. Oke. Sekarang semester berapa? Semester 3 ya. Semester 3. Mudah-mudahan dapat beasiswa ya, Pak ya. Amin. Mudah-mudahan dapat beasiswa ya. Masya Allah. Terus ketika Bapak sudah mendapatkan pertolongan Allah, terus istri nggak jadi jual sertifikat pendeta, terus gimana perasaan Bapak? Ya itulah yang saya ajarkan sama anak-anak ya. Istilahnya segala sesuatu yang baik, yang benar, itu harganya mahal. Jadi ketika kita itu bayar harga, ya seperti kemarin itu kita bayar. Apa yang kita senangi, apa yang habis. Iya. Istilahnya boro-boro ingat apa? Handphone itu boro-boro punya. Udah zaman kayak gini anak saya nggak pakai handphone, Pak, nggak ada yang punya handphone. Boro-boro punya, nganu buat beli handphone kan aja nggak ada mau. Sekarang udah berapa punya handphone sekarang? Alhamdulillah. Hah? Bener. Kalau cobaan Alhamdulillah. kata Pak Samsu, Pak Budi, kalau puasa saya udah nggak sanggup. Ini kalau Pak Budi ini harus Allah sendirian turun tangan. Loh, semua juga Allah, Pak. Cuman Kalau saya udah nggak ada ide lagi. Gitu. ya artinya kalau udah kayak Pak Budi ini berarti udah jalurnya jalur langit nih berarti ini. Iya kan? Jalur langit, Pak. Jadi maksud saya gini, Pak, ketika ada orang nganterin kompor, nganterin beras, Bapak jangan berpikir orang itu yang memberikan Bapak. Pikir orang itu saya itu belum kenal. Iya. Sama Pak Darmono itu Orang itu pasti digerakin sama Allah, pasti. belum kenal. Sama yang namanya Bu Mariati saya belum kenal. Nah, Pak Darmono juga nggak kenal. Tiba-tiba dia datang ke situ nganter kompor, nganter makanya sama duit. makanya ketika kan Muslim kan diperintahkan untuk bersilaturahmi, Pak. Silaturahmi itu yang bisa membukakan pintu-pintu rezeki buat kita yang sedang diuji, Pak. Bapak waktu pertama kontrak di Lampung, Bapak sholat ke masjid, emang Bapak nggak cerita Bapak seorang mualaf gitu? Kenapa? Ya yang Loh iya, maksudnya nggak kenal, memperkenalkan diri kepada DKM bahwa Bapak seorang mualaf gitu. enggak, justru saya cuma datang sholat habis itu pulang. Oh, Sholat habis itu pulang. Saya cuma bingungnya nyari kerjaan waktu itu. Jadi Oke. nanya-nanya ini. Pokoknya habis sholat pulang sama nyari kerjaan. Enggak tahu jalan kemana. Cari kerjaan yang penting jalan. ngukur jalan tuh Pak berarti. Termasuknya seperti itu, Pak. Tapi nggak bergaji. Tapi alhamdulillah. Kalau seorang mualaf, Pak, itu sebenarnya dia masih menjadi salah satu asnaf ya dari 8 asnaf
yang berhak menerima zakat. Jadi ini juga perhatian buat para mualaf ketika mengalami kejadian seperti Pak Budi. Opsi pertama, carilah Basnas. Ya. Di Basnas itu mereka menyalurkan zakat untuk 8 asnaf, 8 kelompok masyarakat. Salah satunya adalah mualaf. Tapi maksud saya setiap mualaf juga harus memperhatikan administrasi. Tapi setelah itu memang dari Bu Mariati ini terus ke ini apa ya, Kusni Seneng ya ini kayaknya. Nah itu terus ada dari Dewan Dakwah yang datang. Nah iya, maksud saya. Dewan Dakwah datang, mereka selain ngajarin saya tentang Islam juga banyak sekali membantu dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Nah itu maksud saya Pak. Ketika orang Islam mengetahui ada orang yang baru masuk Islam, itu orang Islam yang tahu hukum Islam itu akan berusaha untuk membina mualaf itu paling tidak. Iya, dimulai dari Pak Darmono itu Pak. Iya. Semua dari lingkungan tahu Pak. Iya. Dan ya mereka lah yang. Iya. Makanya maksud saya seorang mualaf itu adalah masih menjadi salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Jadi buat mualaf sangat penting dokumentasi itu jangan sampai kurang Pak. Ya, seadat dimanapun harus ada sertifikat masuk Islam. Kalau tidak ada itu sulit itu kan sulit membantunya karena banyak orang juga bisa pura-pura. Saya dari apa sertifikat mualaf ada sertifikat pendeta. Ada ya? Oke. Yang sertifikat pendeta tadi masih ada? Masih. Nanti kalau boleh kirimin saya fotonya Pak ya? Boleh. Karena apa? Di Dewan Dakwah juga ada kayaknya. Karena apa? Biasanya kalau ada podcast begini, ada yang ngaku pendeta, itu nanti pasti ada yang komen, bohong, settingan, segala macam. Ada semua. Ya, nanti tolong kirim saya ya, supaya kalau ada yang mau lihat, boleh datang ke sekretariat saya. Silakan lihat gitu. Tadi mana Bu pertanyaannya? Oh ini. Apakah Islam juga menjalankan hukum Taurat Musa kalau hukum Taurat Musa kalau melaksanakan bab makan larangan halal yang diharamkan. seperti babi, onta, tapi kenapa onta dihalalkan? Oke, alhamdulillah. Pertanyaannya gitu ya. Gini Pak, di Quran, kalau kita pelajari Quran sama kita pelajari kitabnya orang Yahudi, yang katanya di kitab Yahudi itu disebut Taurat, ketika kita baca Quran, syariat yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi itu Pak, banyak yang sama nggak dengan Quran? Banyak yang sama kan? Contohnya apa? Sujud, sholat, wudu, ya kan? Babi haram misalnya gitu kan? Macam-macam lah, nanti ada pakai kerudung juga, dikafanin juga, ada makanan halal haram lah pokoknya lah. Nah, untuk masalah kenapa yang di kitabnya orang Yahudi unta haram, kenapa kok di Islam kok boleh dimakan? Di Islam yang pernah saya baca itu ada riwayat bahwa Nabi Yakub atau yang disebut Israel, ya kan? Itu dulu dia pernah sakit dan dia bernasar kalau dia sembuh dia nggak mau makan unta. Ya, itu untuk satu orang, untuk Nabi Yakub alaihissalam. Nah, yang diharamkan oleh Nabi Yakub alaihissalam ini diteruskan oleh anak-anaknya yang menerima Taurat. Jadi mereka menganggap yang diharamkan oleh bapaknya mereka itu untuk orang tua mereka juga berlaku untuk mereka gitu. Jadi sampai masuk ke dalam syariat mereka. Nah, di Islam itu segala sesuatunya sebenarnya hukumnya halal Pak, sampai ada yang mengharamkan. Itu bedanya ya. Jadi untuk yang unta itu di Islam yang kita tahu ada riwayat bahwa yang mengharamkan itu sebenarnya hanya Nabi Yakub alaihissalam atau Israel. Cuman Bani Israilnya mengikuti gitu. Cuma satu Bu pertanyaannya. Oke. Alhamdulillah berarti sekarang kan Pak Budi dan istri dan anak-anak sudah istilahnya menikmati iman Islam ya Pak ya berarti kan? Iya kan? Alhamdulillah. Makanya umat Islam itu ya pertama bersyukur ya, bersabar dulu, bersyukur, baru
bersedekah, baru silaturahminya jangan tinggalin Pak. Silaturahmi itu sangat-sangat penting. Lah kalau nggak silaturahmi gimana Allah mau menolong gitu? Ya Pak ya, alhamdulillah. Berarti ceritanya Bapak ini juga cukup bisa dipakai menjadi inspirasi buat kita juga Pak. Bapak sayangnya ketika bersahadat di Surabaya, waktu itu Bapak tidak menerima pembinaan apa-apa. Tidak. Oh, Habis dari Surabaya nggak dapat. ya dapat ngomongnya iya nanti saya bilang. Oke. Tapi nggak ada. Oh, Jadi kan kita yang datang apa oh, saya yang datang aja. oh. Seperti itu. Hmm. Nah, waktu di Lampung sinilah Pak banyak yang Baru merangkul. banyak yang bantu. Nah, ya. Berarti setelah masuk Islam bersahadat di Surabaya sampai Bapak sampai ke Palembang itu belum belajar Islam berarti? Belum. Malah di Lampung ini baru belajar Islam. Alhamdulillah ya. Sekarang artinya Bapak pekerjaannya jadi apa sekarang? Sekarang ngajar musik Pak. Oh, keahlian dulu waktu kecil. Kalian kecil sekarang bisa buat nyari duit ya. Ya, yang penting cukup. Ya dicukupkan. Iya. Cukup. Iya. Yang penting barokah, Pak. Orang-orang seperti Pak Budi Santoso di Lampung banyak nggak, Pak? Ada nggak? Atau Bapak pernah kenal nggak? Pendeta. Pendeta. Banyak yang kenal. Banyak. Maksudnya ada yang masuk Islam juga? Oh enggak. Tapi kenal pendeta-pendeta di Lampung. Banyak. Kira-kira ada yang mau debat nggak, Pak? Hah? Atau nggak ngopi bareng gitu lah, ada nggak? Ya nggak tahu Pak. Coba ya, ngobrol ya. Siapa tahu ada yang mau, nanti saya datang lagi ke Lampung, kita bikin debatnya debat persahabatan loh Pak, bukan debat menghina atau bermusuhan, enggak loh. Tujuan kita berdebat itu untuk apa istilahnya, menyampaikan masing-masing argumen, bukan untuk cari musuh. Ya, kita yang bayarin tempatnya, kita yang bayarin transportnya mereka, kita sediain makan minum yang enak, tempat tidur kalau perlu kita sediain, pulang aja kita amplopin, tenang aja Pak, kita bukan cari musuh gitu. Nah, ngopi bareng gitu Pak, kalau ada ya, siapa tahu kan nanti Bapak juga bisa. Ada yang mau disampaikan nggak Pak Budi buat saudara-saudara kita yang seiman ataupun saudara-saudara kita yang belum beriman? Ya yang jelas itu sekarang itu kristenisasi gencar Pak. Memang Apa? Kristenisasi banyak. di Lampung. Ya dimanapun daerah Pak. Oke. Apalagi untuk kita itu hanya yang paling untuk mengantisipasi kristenisasi itu hanyalah dengan kita membentengi diri kita aja, membentengi diri kita, karena banyak sekali orang Islam kan memang istilahnya Islam yang dari kecil malah istilahnya banyak nggak ngerti sebenarnya agama Islam. Nah itu kan yang harus kita lakukan adalah membentengi diri kita dengan pembekalan ilmu Islam yang nganu Pak. Yang pertama ilmu Islam Pak. Nah yang kedua, itu yang pasti dimulai dari keluarga. iya. Dari keluarga. Nah yang paling utama lagi yang memulai itu adalah orang tua. Pada anak, seperti tadi ada pertanyaan yang istilahnya ada orang pakai jilbab muda-muda begini ngerokok Malah diolok-olok. itu sebenarnya itu tugas kita sebagai orang tua yang harus membekali anak kita itu dengan ilmu-ilmu Islam yang benar. Kadang-kadang enggak Pak, kadang-kadang kan orang Islam yang penting KTP-nya Islam sah, udah ini akhirnya mereka menyepelekan hal-hal yang sebenarnya nantinya akan menjadi fatal. Iya. Gitu loh. Sedangkan kristenisasi di mana-mana itu kencang. Pasti benar. Mereka sudah mulai membangun komsel, komunitas sel kecil-kecil, dan ini nanti komsel ini yang di daerah-daerah ini nanti akan jadi komunitas yang besar dan menjadi gereja. Tujuan mereka gereja, motonya yang lagi selamatkan jiwa berapapun harganya. Widih. Itu motonya orang Kristen.
Kalau udah selamatkan jiwa berapapun harganya, apapun akan dikorbankan. Itu moto Pak, benar. Motonya, moto misionari yang sekarang ini, selamatkan jiwa berapapun harganya. Nah itu ya, dengar tuh ya. Ini soalnya mantan pelaku nih. Kalau bukan mantan pelaku saya mah Jadi bener apa enggak gitu. Tapi ini mantan pelaku. Kalau mantan pelaku berarti bener ngomongin. Jadi ya harus kita yang mengantisipasi, yang harus memberikan pondasi-pondasi sing kokoh kepada anak-anak, apalagi anak muda. Ya. Nah itu. Nah buat penonton yang belum beriman nih Pak, atau yang belum Muslim gitu. Yang untuk yang mereka yang saat ini masih istilahnya belum menerima Islam, pelajari Bible dengan seksama, pelajari Bible dengan dalam lagi, nah, pasti nanti akan mengerti, ketemu. Jadi tanya juga kepada diri sendiri, apakah yang mereka lakukan itu sudah alkitabiah atau belum gitu. Nah, ya kan tadi seperti bahasa Pak Budi kan gitu. Kalau semuanya itu sesuai, merasa sesuai ya kan, tapi pasti nganu Pak. Ketika kalau kita memang benar-benar pelajari Bible, pasti nanti kita akan tahu. Ketika kita akan tahu dan kita akan mengerti sebenarnya apa sih nganu yang Yesus sendiri inginkan gitu aja lah. Iya betul. Apa sih ajaran Yesus? Ya, gitu. Apa sih ajarannya Yesus yang Yesus itu inginkan itu? Ya. Yang mereka ikuti sekarang tuh ajaran Yesus apa ajaran Paulus sih? Sampai nanti ketika nganu banyak orang berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan sendiri berkata, nyalah engkau pembuatan kejahatan, aku tidak mengenalmu. Tetapi kan itu katanya konteksnya untuk nabi palsu katanya. Ya itu kan penafsiran mereka. Ya penafsiran boleh-boleh aja, terserah. Ya, tapi nyatanya sekarang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan ya orang Kristen. Yang bernubuat demi nama Yesus ya orang Kristen. Yang mengusir setan dengan nama Yesus juga orang Kristen. Banyak hal Pak. Nah 3 yang macam gini yang sama Yesus suruh pergi, pembuat kejahatan. Benar. Nah, itu aja. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Pak Budi ceritanya nih. Ini semoga bermanfaat ya buat kita semua ya. Yang penting juga buat ibu juga pasti bermanfaat ya ceritanya. Biar ingat pernah mau jual sertifikat pendetanya suami gitu. Ibu ya, jangan Ibu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Budi sekali lagi ya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang istiqomah dan insya Allah husnul khotimah. Amin. Ya, itu harapan kita ya. Baik kalau gitu terima kasih juga perhatiannya buat para pemirsa. Mudah-mudahan ceritanya Pak Budi tadi bisa menjadi inspirasi dan manfaat buat kita semua ya. Barakallahu fikum, kita jumpa lagi di konten-konten selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.